Lo kalau mau datang ke rumah gua, jangan keroyokan. Kalau keroyokan pasti dihadang sama polisi. Coba satu-satu. Sini ya. Kalau bisa jangan orang tua, apalagi udah tua. Nggak tega gua nanti koyor palanya. Yang seumuran suruh datang. Coba, cewek-cewek. Kalau nggak gua smackdown, sat. Nah, nih keluar kan garangnya gua sekarang tuh. Lu lihat, bilang-bilang gue takut. Nggak ada gue takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gue, sama orang tua gue yang sudah almarhum, dan anak-anak gue. Selebihnya dari itu nggak ada yang gue takutin ya. Mau siapa kek, mau punya umat berapa kek, mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gue. Kecuali lu udah makan petir ya, udah makan batu, lu mau punya pasukan berapa juga kagak takut gue. Gue ini warga Indonesia ya, warga Indonesia yang taat pajak, tahu peraturan ya. Gua ini ya pemasok juga keuangan negara. Tahu? Satu kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahiratul Libi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius. Saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lu? Cuma ngelawan gua doang, mesti bawa pasukan. Cah, cemen lu. Tuh, gua lempar. Duel sama gua juga kalah lu. Gua tonjok sekali mata lu. Gak usah lah berkedok-kedok agama lah, ngebela negara. Negara nggak butuh dibela. Negara udah punya pasukannya sendiri, tahu nggak? Yang bikin perang tuh ya lu doang. Dari dulu tahu nggak? Yang bikin perang lu lagi. Nikita Mirzani tetap santai meski diancam banyak pengikut Rizik Syihab di media sosial. Tidak hanya dihina, dicaci, hingga dilecehkan di media sosial, Nikita Mirzani juga diancam dilaporkan ke polisi karena dinilai mencemarkan nama baik HRS. Namun, sebelum dilaporkan ke polisi oleh pengikut HRS, Nikita Mirzani membuat laporan terlebih dahulu ke Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani membuat laporan ke Polda Metro Jaya ditemani Fahmi Bahmid. Pengacaranya yang sudah 12 tahun terakhir ini selalu menemani persoalan hukumnya pada Senin 16 November 2020 kemarin. Nikita Mirzani dijadwalkan mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Gilanya lagi, sebelum melaporkan orang-orang yang telah mencemarkan nama baiknya, Nikita Mirzani sempat menantang Rizik Syihab. Tantangan itu diunggah oleh Nikita Mirzani melalui Instastory pada Minggu 15 November 2020. Pada berisik bilang cucu Nabi, gue juga cucu Nabi Adam, tulis Nikita Mirzani. Coba, biar nggak ada fitnah, tes DNA, biar kita lihat kalau benar dia keturunan Rasulullah, kata Nikita Mirzani. Ada-ada saja ulahnya kita satu ini. Diketahui, Nikita Mirzani mulai menjadi bahan olokan pengikut HRS setelah menyebutkan Habib tukang obat di akun media sosialnya pekan lalu. Alih-alih mengklarifikasi, Nikita Mirzani mengatakan sebutan Habib tukang obat bukanlah sindiran. Tukang obat bukanlah pekerjaan yang hina sehingga dapat Anda klasifikasikan sebagai hinaan, tulis Nikita di akun Instagramnya. Begitu pula nama Habib yang tidak semata-mata dimiliki oleh satu individu saja. Perkataan-perkataan yang Anda sekalian lontarkan kepada saya jelas merupakan sebuah hinaan untuk seorang wanita. Lanjutnya, akibat dari kasus tukang obat, Nikita juga terancam mendapat kepungan dari 800 laskar pendukung HRS. Alih-alih takut, Nikita Mirzani malah menunggu para pendukung Rizik Syihab untuk datang ke rumahnya. Tantangan itu disampaikan menanggapi ancaman geruduk rumahnya oleh simpatisan Imam Besar FPI Rizik Syihab. Duh, repot deh. Udah beberapa hari ini katanya mau datang 800. Mana-mana, ini gue di luar tuh. Jangan sampai gue sampai di rumah nggak ada yang datang ya, nyusahin aja hidup lo. Kemarin sekalinya datang cuma 6 orang, nenek-nenek lagi, kata Nikita Mirzani melalui Instagram stories-nya. Ancaman geruduk muncul setelah Nikita Mirzani dianggap menghina Imam Besar FPI Rizik Syihab. Maher At-Twailibi mengultimatum perkataan Nikita.
dalam video unggahannya yang mengkritik kepulangan Rizik Syihab karena dinilai menyebabkan kemacetan di ruas jalan menuju bandara. Gara-gara Habib Rizik sekarang pulang ke Jakarta, penyebutannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Nah, nanti banyak antek-anteknya mulai nih ya. Nggak tahu juga gue, kata Nikita di 14 detik pertama video yang diunggah di akun @darkah_spek. Merespons ucapan Nikita, dalam waktu 1x24 jam, bila hal itu tidak dilakukan, 800 massa FPI akan menggeruduk rumah Nikita. Masih melalui akun resmi media sosialnya, Nikita mengungkapkan tak takut dengan gertakan Maher tersebut. Banyak yang tanya sama gue, Nikita kok lo enggak ada takutnya? Ya iyalah enggak takut, sama-sama makan nasi, kecuali lawan gue makannya granat, baru deh gue takut, tulisnya dengan emoji tertawa. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga mengomentari desakan permintaan maaf dan berdamai dengan Rizik Syihab yang disebut-sebut sebagai cucu Rasul. Ia bahkan menantang Rizik Syihab untuk tes DNA untuk mengkonfirmasi status tersebut. Pada Rizik bilang cucu Nabi, gue cucu Nabi juga, gak ada yang diperdebatkan, Nabi Adam. Coba biar gak ada fitnah, tes DNA biar kita lihat kalau benar dia keturunan Rasulullah. Coba berani nggak tuh manusia yang lo agung-agungin buat tes DNA, kata Nikita di Instastory sebelum terhapus dikutip dari Insert Live. Ia juga menaruh nomor rekening untuk mengumpulkan dana tes DNA Rizik. Sumbangan ngumpulin dana buat tes DNA yang katanya cucunya Nabi. Dana yang terkumpul nanti saya share dan untuk keperluan tes DNA-nya tuh manusia karbit, tulisnya. Secara terpisah, personel dari Polres Metro Jakarta Selatan masih dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan di sekitar rumah pesohor Nikita Mirzani di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan sejak Kamis 12 November malam. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi massa simpatisan Imam Besar FPI menggeruduk kediaman Nikita. Namun, sampai sekarang belum ada pergerakan ataupun situasi menonjol yang mengganggu keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi. Pada akhir pekan lalu, terlihat aparat kepolisian mendirikan tenda di salah satu rumah kosong yang ada di dekat kediaman Nikita. Satu unit mobil dari Polda Metro Jaya juga terparkir di sebuah tanah kosong yang ada di seberang rumah Nyai, sapaan akrabnya. Melalui Instastory, Nikita juga mengungkapkan situasi di sekitar rumahnya. Ia mengatakan para personel kepolisian masih berjaga di kawasan sekitar kediamannya. Good morning, ini adalah jalan rumah gue. Di ujung sana ada Pak Polisi dan Ibu Polisi yang nunggu. Nah, jadi buat kalian yang datang ke sini keroyokan, enggak bakal bisa sampai ke rumah gue. Karena kalian harus di depan situ dulu ketemu aparatur negara. Makanya belajar ya buat enggak main keroyokan, kata Nikita Mirzani.